Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas MPIB NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak masif korupsi. Di sini sudah dibagi menjadi 6 bagian dampak masif korupsi. Yang pertama yaitu ada dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi ini sendiri dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri atau PMDN dan pihak asing atau PMA yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi. Kemudian poin yang kedua yaitu penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi pada poin pertama tadi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas pun juga akan menurun. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik, kemudian usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi sulit terlaksana atau terkendala karena sulitnya investasi tersebut. Nah, penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan lain seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Nah, kemudian yang poin yang ketiga adalah rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras yang layak tidak dikonsumsi, itu adalah serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa yang diakibatkan oleh korupsi. Korupsi ini banyak sekali menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah itu tersedia lebih banyak. Nah, pada akhirnya korupsi akan berakibat menimbulkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup atau aturan-aturan yang lain. Kemudian yang poin yang keempat yaitu menurunnya pendapatan negara. Nah, kalau kita bisa bicara masalah pendapatan negara, tentunya tidak bisa terlepas dari adanya pajak. Nah, pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga, sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan. Nah, di mana pajak-pajak yang dipungut oleh negara tersebut itu akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang nantinya juga akan menyejahterakan masyarakat. Nah, tapi kalau kita melihat pada faktanya bahwasanya semakin tahun ke tahun, masa ke masa, pendapatan dari sektor pajak itu semakin menurun. Nah, hal ini juga diperparah dari adanya pegawai dan pejabat pajak yang berusaha untuk mengambil keuntungan dan menyenangkan dirinya sendiri dari pajak yang dipungutnya tersebut. Nah, kemudian yaitu poin yang kelima yaitu meningkatkan hutang negara. Nah, kenapa korupsi dikatakan dapat meningkatkan hutang negara? Itu karena kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda seluruh negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang. Untuk apa? Yaitu untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena adanya resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit. Nah, seperti itu. Nah, kalau hutang negara tersebut yang semakin membengkak kemudian digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran, tentunya akan terus meningkatkan hutang suatu negara. Seperti itu. Nah, selain itu, korupsi juga memiliki dampak terhadap masyarakat miskin. Ada 2 dampak. Yang pertama yaitu dampak langsung. Dampak langsung ini seperti semakin mahalnya pelayanan jasa publik,
kemudian rendahnya kualitas pelayanan, pembatasan akses pelayanan vital seperti air, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak yang tidak langsung, seperti sumber daya milik publik yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak terhadap tuntutan otoritas pemerintah. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu matinya etika sosial politik. Nah, kalau kita bicara masalah korupsi, tentunya tidak bisa dikatakan bahwa korupsi itu adalah tindak pidana yang biasa, karena selain merugikan banyak orang, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan, bahkan yang paling mendasar, yaitu etika sosial dan kemanusiaan. Nah, gejala ini semakin menguat dengan adanya pemberitaan di media massa. Nah, dari sini masyarakat dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah. Namun kenyataan ini kemudian seperti dikaburkan oleh politik yang sangat licik dengan berbagai alasan seperti keamanan negara atau keselamatan pejabat tinggi negara dan sebagainya. Nah, kemudian di poin yang kedua yaitu tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Nah, ini tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita bicarakan, terutama di kalangan mahasiswa, bahwa secara umum peraturan perundang-undangan itu berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah di dalam masyarakat. Namun, banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memenangkan perkara dan masalah di depan hukum, mulai dari upaya yang positif sampai upaya yang negatif. Nah, di sini yang menjadi sorotan adalah aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tidak memihak kepada salah satunya. Ini seringkali harus mengalahkan integritasnya untuk menerima suap, iming-iming, dan apapun untuk memenangkan salah satu pihak di dalam perkara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu birokrasi yang tidak efisien. Dalam realita yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidakefisienan. Misalnya begini, banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, kemudian kan untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi itu kan harus melalui birokrasi yang berbelit. Ada sekitar 10-12 prosedur yang harus dilewati, dan ketidakjelasan waktu penyelesaian pengurusan masalah ini akan rentan akan adanya tindakan korupsi seperti itu. Kemudian di poin yang ketiga ada politik dan demokrasi. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan yang korup. Nah, kondisi politik yang carut-marut atau kacau dan cenderung sangat koruptif itu menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis pula. Kenapa? Nah, kita ambil contoh yang mudah kita pahami adalah seperti ini. Misalnya ada seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. Nah, kemudian orang atau calon pemimpin itu memberikan suap atau uang sekian rupiah kepada masyarakat guna untuk memilih dirinya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya masyarakat itu memilih pemimpin itu bukan karena kemampuan dan kepemimpinannya, tetapi karena suap yang telah diberikan. Jadi tidak ada makna demokrasi di sini, seperti itu. Kemudian yang poin kedua yaitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Nah, demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini sedang menghadapi cobaan yang berat. Kenapa? Karena semakin hari itu semakin kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu semakin berkurang. Hal ini dikarenakan apa? Yaitu dikarenakan korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat negara. Seperti itu. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan
dalam apa yang diputuskan dalam pemerintahan. Nah, apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi, pada akhirnya masyarakat dan pemerintah itu berjalan sendiri-sendiri, tidak menjadi satu kesatuan. Kemudian, poin yang ketiga yaitu menguatnya plutokrasi. Apa sih itu plutokrasi? Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah politik. Bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik tersebut. Jadi di sini akan menimbulkan apa itu yang namanya plutokrasi. Kemudian poin yang keempat yaitu hancurnya kedaulatan rakyat. Nah, kenapa dikatakan dapat menghancurkan kedaulatan rakyat? Ini berhubungan dengan poin yang sebelumnya yaitu menguatnya plutokrasi, di mana dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi di negara ini, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Padahal seharusnya kekayaan yang ada di negara ini itu juga untuk masyarakat juga, untuk rakyat-rakyat yang ada di kalangan bawah juga, bukan hanya untuk sekelompok orang yang berada di politik atau berada di di level atas seperti itu. Nah, kemudian di poin yang keempat, di dampak yang keempat yaitu berdampak terhadap penegakan hukum. Di sini dibagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu fungsi pemerintahan mandul. Nah, tidak dapat diragukan lagi bahwa korupsi itu menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Nah, suatu pemerintah yang terlanda wabah korupsi atau orang-orang dalam pemerintahan itu melakukan korupsi, itu akan mengabaikan tuntutan pemerintah yang layak. Pemimpin atau pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya itu tergerus hanya untuk korupsi, dan korupsi. Seperti itu. Jadi, dia melupakan dan mengabaikan fungsinya sebagai orang-orang yang ada di pemerintahan dikarenakan matanya itu sudah dibutakan oleh adanya korupsi. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Nah, korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara itu semakin berkurang, dan kondisi yang memprihatinkan ini tengarai juga melibatkan berbagai mafia seperti mafia hukum dan mafia anggaran. Nah, padahal seharusnya sebuah sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah itu hak-hak mereka atau hak-hak masyarakat itu dapat terlindungi, tapi ternyata tidak. Nah, kemudian poin yang kelima itu ada pertahanan dan keamanan. Di sini dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama yaitu kerawanan Hamkamnas atau pertahanan keamanan nasional karena lemahnya alutsista dan SDM. Nah, saat ini sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu masih sangat lemah sekali karena masih mudah untuk dibobol oleh negara-negara lain seperti itu. Nah, kemudian yang poin kedua yaitu lemahnya garis batas negara. Nah, Indonesia yang letaknya itu berbatasan dengan banyak sekali negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Papua Nugini, dan sebagainya. Nah, perbatasan ini ada yang berbentuk perairan dan daratan. Nah, daerah perbatasan ini rata-rata terisolir atau terkucilkan
dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi dan sebagainya. Nah, kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan-perbatasan itu harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Seperti itu. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Nah, kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi dengan keadaan hidupnya yang tidak pernah berubah. Masyarakat menjadi sangat apatis terhadap berbagai program dan keputusan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena mereka beranggapan bahwasanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak dapat merubah kondisinya yang seperti itu. Nah, akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan antara kaya dan miskin yang sangat dalam. Nah, ini dapat menimbulkan efek yang sangat fatal, sangat merusak, yaitu kekerasan. Seperti orang cenderung melakukan perkelahian massal atau tawuran-tawuran pemuda dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang poin yang terakhir itu berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Di sini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Nah, kenapa sih korupsi itu dapat menurunkan kualitas lingkungan? Karena begini, kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian dari adanya eksploitasi besar-besaran ini itu tidak diiringi atau tidak diimbangi dengan penanaman kembali atau reboisasi. Jadi pada akhirnya pengambilan keuntungan dari sektor lingkungan ini itu hanya dinikmati oleh kalangan atas saja, tidak memikirkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan itu sendiri, seperti itu. Jadi di sini akan rawan sekali akan terjadinya bencana seperti banjir bandang dan sebagainya, seperti itu. Nah, di poin yang kedua yaitu adanya menurunnya kualitas hidup. Nah, kalau kualitas lingkungan saja, ya pada poin pertama tadi sudah dijelaskan bahwasanya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Nah, kalau kualitas lingkungan saja sudah menurun atau sudah tidak baik, itu tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup juga, akan menurunkan kualitas hidup, seperti itu. Nah, banyak sekali kan dampak-dampak dari korupsi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan yang biadab, suatu tindakan yang sangat-sangat tidak biasa, mampu merusak sendi-sendi kehidupan, mampu membuat pertahanan dan keamanan di Indonesia itu menjadi sangat lemah. Jadi dari semua itu apakah koruptor mampu bertanggung jawab? Jawabannya itu masih sangat ambigu sekali. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfi Nurjana dari kelas MPIB yang akan menjelaskan tentang KPK. Yang pertama adalah kita bahas tentang pengertian. Pengertian dari KPK adalah suatu lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya adalah dasar hukum dari KPK. Dasar hukum dari KPK ialah UU nomor 30 tahun 2002 dan UU ini diamanatkan oleh UU nomor 31 tahun 1999 tentang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah asas KPK dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kepastian hukum.
Maksudnya adalah asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, serta keadilan dalam kebijakan suatu penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Maksudnya adalah asas ini membuka hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif. Selanjutnya adalah asas akuntabilitas. Maksudnya adalah asas ini menentukan pelaksanaan dari suatu kegiatan penyelenggaraan negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah asas kepentingan umum. Maksudnya adalah asas ini mendahulukan kepentingan umum atau kesejahteraan umum melalui cara-cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Selanjutnya adalah asas proporsionalitas. Maksudnya adalah asas ini dalam menjalankan tugas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari penyelenggaraan negara tersebut. Selanjutnya adalah tugas dari KPK. Tugas dari KPK dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah berkoordinasi. Maksudnya berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah supervisi. Maksudnya adalah melakukan supervisi terhadap instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan terhadap tindakan pidana korupsi. Selanjutnya adalah penyelidikan. Maksudnya adalah mengadakan penyelidikan hingga penuntutan terhadap mereka yang melakukan korupsi. Selanjutnya adalah tindakan. Maksudnya adalah mengadakan tindakan pencegahan terhadap tindakan pidana korupsi. Selanjutnya adalah monitor, yaitu mengadakan monitor kepada penyelenggaraan dalam pemerintahan negara. Selanjutnya saya akan memberikan tentang wewenang KPK. Wewenang KPK juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah menetapkan sistem. Maksudnya adalah menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pembentukan pidana korupsi. Selanjutnya adalah meminta informasi. Maksudnya adalah meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Selanjutnya adalah melaksanakan pertemuan. Maksudnya melaksanakan pertemuan atau biasa disebut dengan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Selanjutnya adalah meminta laporan. Maksudnya adalah meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Selanjutnya adalah mengoordinasikan. Maksudnya adalah mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penentuan tindak pidana korupsi tersebut. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang contoh kasus KPK yang ada di Indonesia. Kasus korupsi yang melibatkan para petinggi Partai Demokrat, partai yang selalu menjunjung jargon resmi atau anti korupsi ini, ternyata beberapa petinggi terjerat kasus korupsi seperti kasus proyek Hambalang, di mana banyak sekali uang yang telah diselewengkan ketika bendahara partai ini adalah Muhammad Nazarudin yang menjadi tersangka kasus korupsi yang muncul pada 1 Agustus 2011 sampai dengan 22 Februari 2013 dan melibatkan 3 petinggi lainnya, yaitu dulu adalah ketua partai tersebut ialah Bapak Anies Urbaningrum, lalu Andi Malalangge dan Angelina Sondak. Dan kasus Hambalang ini adalah menjadi 7 kasus terbesar di Indonesia. Dan kasus ini melibatkan 206 miliar kerugian yang dialami oleh Indonesia. Selanjutnya adalah layanan pengaduan. Jika kita ingin mengadu ke KPK, kita dapat melalui layanan. Yang pertama melalui surat, yang kedua datang langsung, yang ketiga telepon, yang keempat faksimil, lainnya SMS, dan yang terakhir yaitu KWS. KWS ialah KPK Whistleblower System atau website dari KPK tersebut. Dan tindak lanjut semua ini adalah sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan. Jadi jika yang dilaporkan itu tidak real atau hoax, itu akan tidak ditindaklanjuti oleh pihak KPK.
Dan selanjutnya pada tanggal 19 September 2019 lalu itu terjadi revisi pada Undang-Undang KPK yang kita ambil contoh pada masalah penyadapan. Penyadapan di dalam UU revisi kemarin, penyadapan harus dilakukan dengan izin tertulis Dewan Pengawasan KPK. Dan selanjutnya masa penyadapan hanya menjadi 6 bulan dengan opsi perpanjang 6 bulan dari sebelumnya tak terbatas. Dan anggota KPK harus ASN atau aparat sipil negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wadani, NIM 063 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sangat diharapkan bisa berperan penting di dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya gerakan anti korupsi. Apa sih gerakan anti korupsi di sini? Dalam upaya gerakan anti korupsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Nah, dalam gerakan anti korupsi ini ada 3 unsur utama dalam strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama itu ada pencegahan, yang kedua ada penindakan, dan yang ketiga adalah ada peran masyarakat. Nah, untuk pencegahan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu sikap koruptif seperti itu. Nah, untuk penindakan ini adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan di sini ada peran masyarakat. Nah, peran masyarakat di sini merupakan peran perorangan, peran aktif perorangan dan organisasi kemasyarakat serta swadaya masyarakat dalam dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya ada peran mahasiswa. Nah, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, mahasiswa itu sudah berperan aktif di dalamnya. Seperti yang pertama itu peristiwa-peristiwa kebangkitan nasional tahun 1908. Yang kedua ada Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga ada Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat ada lahirnya Orde Baru tahun 1966. Dan yang terakhir ada Reformasi tahun 1998. Dalam sejarah-sejarah yang melibatkan mahasiswa ini sudah sangat dibuktikan bahwa mahasiswa ini merupakan salah satu agen perubahan, agen of change. Seperti itu. Lantas, apa yang membuat mahasiswa harus terlibat di dalam gerakan anti korupsi? Nah, keterlibatan mahasiswa ini dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan kampus, yang ketiga ada lingkungan masyarakat, dan yang terakhir ada lingkungan lokal. Nah, di lingkungan keluarga ini merupakan internalisasi karakter anti koruptif pada diri mahasiswa yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Seperti contoh di lingkungan keluarga, yang pertama contohnya itu adalah seorang ayah yang mengajak putra-putrinya pergi keluar. Apakah si ayah itu mentaati peraturan lalu lintas di jalan? Yang kedua ada di lingkungan kampus. Nah, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus ini sendiri dibagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama ada individu, yang kedua ada komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu di sini diharapkan mahasiswa itu dapat menanamkan dirinya di dalam dirinya itu gerakan anti korupsi, yang artinya dia tidak bisa berperilaku koruptif. Nah, yang kedua ada di komunitas mahasiswa. Dalam konteks komunitas mahasiswa di sini seseorang pribadi atau individual itu dapat diharapkan juga dapat mempengaruhi rekan-rekannya untuk tidak berperilaku koruptif seperti itu. Nah,
Di dalam komunitas mahasiswa ini apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya korupsi di dalam mahasiswa atau menanamkan gerakan anti korupsi di dalam diri mahasiswa. Nah, yang pertama itu mengikuti sosialisasi, yang kedua seminar, yang ketiga pelatihan, dan yang terakhir adalah kampanye. Kampanye yang dimaksudkan di sini adalah seperti ujian bersih, yang artinya mereka ujian secara bersih, tidak saling mencontekan. Yang ketiga, ini ada di masyarakat sekitar. Nah, di lingkungan masyarakat sekitar ini sama seperti di lingkungan kampus, seorang mahasiswa itu dapat berperan di lingkungan masyarakat, seperti halnya mengetahui apakah kantor-kantor pemerintah itu menjalankan fungsi pelayanannya sesuai dengan yang sewajarnya. Mereka melayani masyarakat tanpa adanya biaya, seperti halnya pembuatan SIM, pembuatan KTP, atau pembuatan KK. Apakah sih pemerintah ini tidak memungut biaya selain biaya utama? Yang keempat itu ada di lingkungan lokal dan nasional. Nah, berawal dari kegiatan-kegiatan di kampus, mahasiswa ini belajar menjadi leader yang baik. Dari mereka menanamkan sikap anti korupsi di kampus, lantas dikembangkan di masyarakat sekitar, lantas mereka bisa meluas ke lingkup yang lebih luas. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan langkah yang kecil namun pasti. Selamat datang generasi anti korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ika Nur Aini, NIM 039 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya penanggulangan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsep pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah upaya penanggulangan tindak kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Dan yang terakhir adalah strategi pemberantasan korupsi. Nah, untuk yang paling pertama, konsep pemberantasan korupsi, maksudnya menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat berbagai karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat, serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Setiap negara pastinya memiliki organisasi, dan organisasi tersebut pasti memiliki cara untuk mengatasi tindak kejahatan korupsi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa cara yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Yang kedua adalah upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua adalah kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, dan yang ketiga adalah kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan korupsi melalui media pendidikan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Dari ketiga kebijakan tersebut, maka terdapat 2 media untuk penanggulangan korupsi. Yang pertama adalah melalui jalur penal atau menggunakan hukum pidana. Menitik beratkan pada sifat represif atau seperti penumpasan, penindasan, dan pemberantasan. Selanjutnya adalah melalui media jalur non-penal, maksudnya yaitu diselesaikan di luar hukum pidana, menitik beratkan terhadap sikap yang lebih preventif, yaitu pemberantasan. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan mendapatkan sanksi dan menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas yaitu merehabilitasi pelaku kejahatan. Namun pada faktanya tujuan itu tidak dapat diimplementasikan, dan para kasus pidana memberi suap untuk menikmati perlakuan istimewa di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa hukum itu bersikap diskriminatif. Dengan demikian, daftar lembaga dan aparat hukum yang terlibat malah menumbuh suburkan pelaku kejahatan korupsi semakin panjang. Untuk itu dibutuhkan strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu caranya adalah dengan membentuk lembaga khusus untuk menangani pelaku korupsi seperti KPK.
Selanjutnya adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan menekankan sikap tidak memihak, jujur, dan adil. Selanjutnya adalah di tingkat departemen, kinerja audit harus lebih dikembangkan. Selanjutnya yaitu memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Strategi yang kedua adalah pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satunya yaitu mewajibkan seorang pejabat untuk membuat laporan kekayaan yang dimilikinya dari sebelum dan sesudah dia mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer. Sistem perekrutan yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya adalah sistem penilaian kerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses dan hasil kerja akhir. Ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Cara yang pertama adalah memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang bahayanya pelaku tindak korupsi. Yang kedua yaitu melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, disosialisasikan di ruang publik apa itu korupsi, apa dampaknya, dan bagaimana cara yang bagus untuk mengatasinya. Strategi selanjutnya adalah pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum untuk mendukung pencegahan korupsi. Selain menetapkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dikembangkan lagi hukum yang lainnya seperti undang-undang pencucian uang, undang-undang pelindungan saksi dan korban. Strategi yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan kerjasama internasional. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, kita bisa mengetahui apabila kita menggunakan cara yang baik, maka kita bisa melanjutkannya. Apabila kita menggunakan cara yang salah, kita bisa mencari apa penyebabnya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Setelah ini kita akan membahas pertanyaan maupun sanggahan maupun tambahan dari kalian semuanya terhadap presentasi dari teman-teman kalian. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.